Indonesia memiliki SWF terbaru yakni Danantara Indonesia dengan nilai aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat. Danantara Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu SWF terkuat di dunia. Lantas bagaimana prinsip dan tata kelola investasi dari Danantara Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya bersama CIO Danantara Indonesia, Pandu Patria Syahrir. Peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia pada awal tahun 2025 menjadi momentum penting. Lembaga ini diusung sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik dan stabilitas nilai tukar rupiah. Danantara Indonesia diharapkan dapat menjadi platform investasi yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor termasuk infrastruktur, energi, manufaktur, dan industri berbasis teknologi. Selain itu, Danantara Indonesia juga digadang-gadang menjadi proyek revolusioner yang mendorong optimisme di pasar modal dan diharapkan menjadi kekuatan baru dalam menarik investasi global. Lantas, bagaimana upaya Danantara Indonesia memaksimalkan potensi dan tata kelola investasi pemerintah? Saksikan selengkapnya. Dan pemirsa sudah bergabung bersama saya saat ini CIO Danantara Indonesia Bapak Pandu Patria Syahrir, dan kita akan membahas lebih jauh begitu ya tadi terkait ambisi investasi 20 proyek strategis dan juga tata kelola investasi dan juga Danantara tentunya ya akan kita gali. Pak Pandu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami pagi hari ini. Dan Pak Pandu, kalau kita berbicara soal Danantara mungkin sebelum kita terlalu jauh, mungkin masyarakat juga perlu mengenal begitu ya bagaimana kemudian Danantara Indonesia dan juga perannya terhadap perekonomian nasional. Mungkin boleh dijelaskan secara sederhana nggak sih Pak Pandu seperti apa kemudian kehadiran Danantara dan perannya bagi ekonomi Indonesia? Jadi memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund. Nah, memang konsep sovereign wealth fund pun harus kita popularize juga kepada banyak kalangan masyarakat. Ini bukan sesuatu yang unik, sudah lama, bisa dibilang mungkin udah 50-60 tahun di negara-negara lain. Semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Ya, jadi misalnya di Singapura ada yang namanya Temasek, di Malaysia ada yang namanya Khazanah, di Abu Dhabi ada namanya Abu Dhabi Investment Authority atau dikenal dengan ADIA, di Saudi Arabia ada namanya PIF, Public Investment Fund. Jadi bukan sesuatu yang unik. Dan memang kenapa ini dibuat, sebenarnya ada dua. Satu, biasanya setiap negara melakukan buat menjadi agent of economic growth. Dan juga memang kedua adalah untuk mendapatkan return. Jadi ini beda dengan misalnya budget suatu negara atau APBN yang digunakan untuk program-program buat masyarakat, tapi tidak menghasilkan return. Nah, di sini harus menghasilkan economic return. Nah, untuk spesifik buat Danantara memang ada dua. Satu, pengelolaan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara, yang nantinya adalah perusahaan-perusahaan BUMN, kurang lebih 800 akan dipindahkan ke dalam Danantara, dan tugasnya untuk mengoptimalkan return dari perusahaan-perusahaan itu, dan tentunya nanti ada peningkatan dividen. Jadi penting buat yang nonton yang ada di pasar modal, tugasnya adalah membuat perusahaan-perusahaan itu lebih baik lagi dengan return yang baik. Dan tugas kedua adalah menginvestasi ulang dana-dana dari dividen tersebut. Dari dividen yang masuk yang nanti dikelola secara profesional, secara transparan, dan untuk membuat economic return. Jadi itu mungkin yang perlu kita sosialisasikan, apakah sovereign wealth fund dan apakah tujuan dari sovereign wealth fund. Oke, jadi tadi BUMN-nya sudah disebut. Ini kan kalau saya tidak salah boleh dikoreksi ya Pak Pandu ya. Kemarin 7 BUMN sudah masuk di awal, kemudian nanti tadi ada 800 dan nilainya ternyata tidak main-main gitu ya, dana kalau kita bisa sebut dana di bawah Danantaranya ini 14.000 triliun rupiah begitu. Nah, ini kan cukup besar. Tapi sebagai langkah awal sebetulnya Danantara fokusnya lagi kemana nih? Jadi kita itu nanti bukan aja 7 semuanya yang akan masuk. Ini sekarang kebetulan sedang dalam proses PP pengimbrengannya, insya Allah akhir bulan ini semua selesai. Dan nantinya kita juga akan mendapatkan dari hasil dividen, akan masuk juga ke Danantara untuk mulai diinvestasikan. Nah, dari sisi tim,
Nanti saya serahkan kepada Kak Ketua, tapi alhamdulillah memang masukannya semua profesional. Tidak ada satupun dari unsur politik. Itu yang menjadi kekhawatiran tersendiri soalnya ya. Jadi semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Ya insya Allah nanti pas kita announce ke market, semoga diterima dengan baik, karena memang sebagian besar mungkin market juga sudah mengenal lah. Dan memang kita bisa mencari baik di level nasional maupun di level global. Mungkin satu aja, kalau melihat dari sisi pembentukan nanti Danantara ini akan menjadi top 10 sovereign wealth fund di dunia. Bisa dibilang ranking nomor 5 atau 6 di dunia by aset yang ada. Nah, memang ini tugas kita juga cukup berat, karena kita harus hire orang juga bukan hanya di level Indonesia, tapi level global. Karena penataan dari sisi investasi, big picture-nya, itu semua memang kita sekarang di dalam global competition. Jadi ini juga penting buat masyarakat tahu bahwa ini mungkin adalah program sumber daya manusia yang cukup besar in that sense ya, karena ini bukan lagi investasi di mana kita membangun suatu pabrik atau apa, tapi ini bisnis sumber daya manusia yang ada. Pengelolaannya bagaimana kemudian tadi didasarkan pada kapabilitas begitu ya dari orang-orang yang ada di dalamnya, tapi nanti lengkapnya akan kita lihat juga nanti ya. Dong, nggak bisa semua langsung, biar seru. Kemarin kan kita juga sudah lihat ya ada Ray Dalio di sana kemarin diundang oleh Pak Presiden dan juga berbagai nama-nama lain lah. Nanti kita lihat bagaimana kemudian. Insya Allah makin bagus Mas, karena dari sisi nanti global advisors juga akan ada beberapa lagi tambahan yang sudah confirm, nanti akan juga di-announce. Berarti masyarakat seharusnya bisa lebih apa ya, rely on Danantaranya itu lebih, karena nama-nama. Nanti saya rasa pembuktian memang waktu menjadi teman kita. Jadi kita harus juga bisa membuktikan pertama timnya siapa saja, global advisorsnya siapa saja. Nanti juga pembentukannya apa yang terjadi dengan BUMN yang ada. Kan nanti kan ada perubahan juga, ada RUPS ya kalau saya nggak salah. Akhir bulan Maret, awal April. Ya nanti kita bisa mulai, market akan menilai sendiri. Dan tentunya nanti second half atau bisa end of first half, ya, apakah investasi awal yang akan dilakukan. Jadi yang seperti dibilang Pak Presiden dan juga ya kami semualah, all eyes on us, ya kita fokus coba melakukan yang terbaik. Oke lah, nggak mungkin lah ya sudah dilihatin semuanya, justru malah tidak maksimal, pasti nanti optimal. Ya, insya Allah lah, itu kan namanya juga manusia yang mengerjakan. Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara mengandung semangat kekuatan masa depan Indonesia. Lembaga ini diposisikan sebagai dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund yang akan mengelola aset strategis dengan total perkiraan lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2029. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pendirian Danantara adalah bagian dari strategi utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun mendatang. Program prioritas Danantara menyasar sektor-sektor strategis yang dinilai memiliki dampak langsung pada pembangunan dan ketahanan nasional. Sejumlah program prioritas telah ditetapkan, yakni hilirisasi sumber daya alam, pengembangan pusat data dan kecerdasan buatan, pembangunan kilang dan petrokimia, produksi pangan dan protein, budidaya perikanan atau aquaculture, dan energi terbarukan. Dalam bidang hilirisasi, Danantara mendorong pengolahan nikel, tembaga, dan bauksit di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Di sektor digital, pembangunan pusat data dan AI dilakukan untuk menjamin kedaulatan data sekaligus mendorong transformasi digital nasional. Sementara itu, industri pangan dan protein diperkuat melalui investasi pada pertanian modern, peternakan, dan aquaculture untuk mengamankan ketahanan pangan nasional. Energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi juga menjadi prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Untuk menjalankan fungsi strategisnya, Danantara didukung oleh tokoh-tokoh nasional dan internasional. Dewan Pengawas diketuai oleh Erick Thohir, sedangkan Dewan Penasihat melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, ekonom Jeffrey Sachs, investor global Ray Dalio, dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Pada tingkat operasional, CEO Danantara adalah Rosan Ruslani dengan Pandu Patria Syahril sebagai Chief Investment Officer. Untuk menunjang seluruh program ini, pemerintah telah menginjeksi dana awal sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini akan dialokasikan untuk sedikitnya 20 proyek strategis nasional.
Targetnya, hingga tahun 2029, aset yang dikelola oleh Danantara akan mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, optimisme saja tidak menjamin program ini selalu berjalan mulus. Pemerintah merespons dengan menegaskan komitmen transparansi termasuk kemungkinan dilakukannya audit oleh lembaga independen. Danantara dipandang sebagai simbol tekad Indonesia untuk berdikari dalam ekonomi. Dengan tata kelola yang kuat dan keterbukaan terhadap investor domestik dan global, Danantara diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan warisan pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita tunggu bagaimana langkah strategis ini akan mengubah wajah Indonesia di panggung ekonomi dunia. Oke, kalau ngomong soal investasinya sendiri, Danantara, kemudian juga kita tahu saat ini kalau kita ngomong hilirisasi ada 20 proyek strategis kalau tidak salah begitu ya. Nah ini kan tersebar di beberapa sektor ya Pak Pandu ya. Ada sumber daya, alam, kemudian juga ada energi, pangan, kecerdasan buatan dan lain-lainnya. Kenapa kemudian kalau kita melihat dari kacamata Danantara atau dari kacamata pemerintah sendiri, ini menjadi sektor-sektor prioritas yang memang harus diambil begitu oleh Indonesia. Jadi ini penting karena kita kan sekarang negara G20, kita keinginan Indonesia emas kita menjadi bagian dari G7. Kita juga harus memiliki kekokohan sovereignty. Jadi kalau saya lihat program-program yang kita fokuskan seperti food security, energy security, ya kan, hilirisasi, digital infra ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa grow dari tadi nomor 16 di dunia secara ekonomi dan keinginan kita menjadi top 7 lah dalam waktu singkat ya. Sebenarnya nggak lama ini, 1,5-2 dekade dari sekarang. Jadi investasi harus dilakukan dari hari ini. Nah kita ingin juga melakukan program-program ini untuk bring world class talent dan world class teknologi. Jadi kita ingin berpartner, bermitra dengan orang-orang yang membawa itu. Karena at the end game kita 20 tahun ke depan sebenarnya jujur di sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam, kita sangat kaya dengan sumber daya alam. Bagaimana kita bisa bertransformasi dari sumber daya alam ke sumber daya manusia. Ini sebenarnya secara garis besar gimana Danantara semoga bisa membawa impact besar ke sana. Itu keinginan kita. Karena itu juga nanti nyatu juga kepada orang banyak berbicara tentang produktivitas per kapita. Ya itu yang kita harus tingkatkan. Dan satu-satunya cara saya lihat secara ekonomis adalah membangun proyek yang ada nilai tambah banyak dan bisa membawa mitra-mitra yang memiliki dua itu. Oke, kalau proyek kan banyak sektor-sektornya tadi ya. Pak Pandu, kalau kita lihat kemarin juga sebetulnya sudah ada pernyataan dari Pak CEO Danantara begitu ya, bahwa dari proyek-proyek yang banyak itu akan dilihatlah satu persatu. Kemudian proyek-proyek ini akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, terutama penciptaan lapangan kerjanya juga cukup besar. Jadi kalau lihat measurementnya yang kita ingin lakukan, satu, menjadi agent of economic growth. Ini filosofi kami, nanti mungkin bisa di-share. Kedua adalah juga membawa job creation. Ini juga sangat penting. Ketiga, risk management yang world class itu harus kita lakukan. Baru keempat, return. Dan return kita memang harus di atas cost of capital kita. Itu penting. Jadi kita harus create economic return di semua proyek kita. Jadi ya inilah hal-hal yang memang kita fokuskan. Dan nanti tentu ada sub-subnya juga. Yaitu tadi technological transfer, knowledge transfer. Itu menjadi sangat penting. Oke, jadi memang semua beriringan, paralel begitu ya untuk kemudian tadi yang diusahakan dari berbagai investasi maupun proyek-proyek yang memang diupayakan. Baik, nanti juga saya ingin bertanya soal bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi Danantara, Pak Pandu. Tapi nanti ya di segmen berikutnya.